Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Naila Nafisa dari kelas 12-6. Jadi di video kali ini saya akan membuat video penjelasan serta video pengayaan bahasa Inggris mengenai conditional sentence. Mari kita saksikan. Oke, jadi karena kita udah mau mulai itu, pasti pertama-tama itu kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari conditional sentence itu. Conditional sentence dalam bahasa Indonesia itu bisa juga disebut sebagai kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini biasanya itu digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal maupun suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi yang pertama itu ada conditional sentence type 0. Di conditional sentence type 0 ini untuk mengungkapkan sebuah sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jadi, jika terjadi hal A, maka akan menyebabkan hal B. Dalam conditional sentence type 0 ini menggunakan rumus if plus simple present tense, simple present tense, atau simple present tense, if, dan simple present tense. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Seperti yang tertera pada gambar, untuk conditional sentence type 0 menggunakan rumus if plus simple present tense, simple present tense, atau rumus kedua simple present tense plus if plus simple present tense. Atau lebih jelasnya menggunakan rumus if plus subject plus verb at s or es, subject plus verb at s or es. Untuk penggunaan subjek she, he, it itu menggunakan s or es, dan untuk Ayu Dewi itu tidak menggunakan s or es. Nah, di atas kan udah ada contohnya nih, seperti yang pertama, if you hit butter, it melts, dan the ground gets wet if it rains. Nah, if you hit butter, it melts. Kenapa melts? Karena itu menggunakan it. Dan the ground gets. Kenapa gets menggunakan s? Karena the ground, dimana itu bisa menjadi it. Jadi harus menggunakan s or es. Dan pada contoh pun, seperti if you hit butter, it melts, itu adalah kejadian yang pasti akan terjadi. Dimana jika kita memanaskan sebuah mentega, maka mentega itu akan cair. Nah, di conditional sentence type 1 ini, kita menggunakan rumus if plus simple present tense, simple future tense. Untuk lebih detailnya, saksikan! Oke, jadi lebih jelasnya itu untuk conditional sentence type 1 kita menggunakan rumus if plus simple present tense, simple future tense, atau simple future tense plus if plus simple present tense. Dimana untuk simple present tense itu menggunakan rumus subject plus verb 1, dan untuk simple future tense menggunakan rumus subject plus will plus verb 1. Seperti contoh di atas, yang pertama, if you go now, you will arrive there on time. Dan yang kedua, I will buy you a new bike if I pass the exam. Jadi, maksud dari contoh di atas itu seperti jika kamu pergi sekarang, maka kamu akan sampai di sana dengan tepat waktu. Dan yang kedua itu seperti saya akan membeli sepeda baru jika saya berhasil menyelesaikan ujiannya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada conditional sentence type 2. Nah, untuk conditional sentence type 2 ini itu kayak mengungkapkan suatu hal yang kecil kemungkinannya untuk terjadi, atau bahkan mungkin kayak itu cuma angan-angan kita doang nih, kok ini tuh bakal terjadi. Nah, untuk rumus lebih lanjutnya silakan disaksikan. Di conditional sentence type 2 ini kita menggunakan rumus if plus simple past, present conditional, atau present conditional plus if plus simple past. Rumus lebih jelasnya adalah if plus subject plus verb 2 plus subject plus would plus verb 1. Nah, untuk contohnya itu seperti if I live in Seoul, tonight I will go to that concert. Dan yang kedua, I would play roller coaster every day if I own a theme park. Jadi untuk dianalisa, if I live itu menggunakan di karena kita menggunakan verb 2, dan kita tidak lupa menggunakan would karena itu adalah bagian dari rumus, dan kembali lagi kepada verb 1 yaitu go. Sama seperti di contoh kedua, I would di awal, dan if I own itu adalah bagian dari verb 2-nya. Seperti penjelasan di awal, untuk conditional sentence type 1 ini tuh sangat kecil ya kemungkinan untuk terjadinya. Kayak untuk penjelasannya, if I live in Seoul, padahal kenyataannya kita ini tinggal di Jakarta. Jadi gak mungkin dong kita nonton NCT ke Korea. Terus kayak, I would play roller coaster every day if I own a theme park. Ya, mana mungkin kita jadi ownernya
Jadi itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, kita sudah ke bagian terakhir nih guys, yaitu conditional sentence type 3. Nah, di conditional sentence type 3 ini tuh kayak kita mengungkapkan kejadian atau pengandaian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, karena ada terjadi di masa lalu, nggak mungkin dong kita bisa merubahnya. Jadi, karena kita mau imajinasi nih. Jadi, kejadian di masa lalu ini kita buat pengandaian jika kejadian ini itu tidak terjadi sesuai ini atau berbeda di area lainnya gitu loh. Nah, untuk rumus lebih lanjutnya, saksikan lagi. Yeay! Oke, di conditional sentence type 3 ini atau yang terakhir, kita menggunakan rumus if plus past perfect, perfect conditional, atau yang kedua, perfect conditional plus if plus past perfect. Atau rumus lebih jelasnya itu kita menggunakan if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would plus have plus verb 3. Seperti pada contohnya itu, yang pertama, if I had left my house earlier, I wouldn't have missed the train. Dan yang kedua itu, if she had called me yesterday, I would have been happy. Untuk dianalisa itu, untuk contoh yang pertama, if I had, karena had adalah bagian dari rumusnya, my house earlier, I wouldn't, would itu adalah juga bagian dari rumusnya, have missed the train, miss adalah bagian dari verb 3. Dan jangan lupa kita juga harus menggunakan have setelah would, jadi wouldn't have or would have. Untuk contoh kedua, kita tetap menggunakan had karena tetap bagian dari rumus, dan could merupakan verb 3, dan I would have adalah bagian dari rumus juga, been happy. Jadi have been itu adalah contoh dari past. Nah, artinya itu kayak kenyataannya, saya telat berangkat dari rumah, itu kan berarti udah terjadi, sehingga saya ketinggalan kereta. Jadi, Mem Salis dan teman-teman yang lainnya yang mungkin akan menonton. Segitu aja video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan karena saya hanyalah manusia biasa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga nilai saya naik. Amin. Dadah Mem Salis.